Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Media Pemersatu Bangsa dengan saya Sela Kesia tentunya. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Nah, siapa? Penasaran kan? Narasumber saya kali ini adalah seseorang yang mungkin sudah tidak asing lagi kalau kalian lewat di jalan Ayani 2. Nah, tuh udah mulai terpampang nyata tuh di sepanjang jalan tuh. Beliau ini adalah sosok yang sangat kreatif, inovatif, terus memiliki ciri khas tersendiri, yaitu Kuburaya Menanjak. Nah, udah pasti tahu kan siapa. Dan beliau ini sebenarnya bukan musisi tapi memiliki karya seni musik. Jangan-jangan beliau ini musisi atau bukan ya? Langsung saja kita sambut Pak Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya. Halo Pak, apa kabarnya? Makasih Sela. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Segar. Waduh, fresh ya Pak ya. Harus segar terus. Ini Pak, terus terang aja nih Pak, saya nggak pernah ngebayangin bisa duduk sama Bapak hari ini ngobrol. Biasa saya itu cuma lewat sepanjang jalan Ayani 2 tuh. Oh ini Pak Muda. Hari ini sore ini saya duduk sama Bapak, diberikan kesempatan yang luar biasa buat berbincang sama Bapak nih. Terima kasih Pak udah berkenan mengunjungi TVRI buat kita podcast pada hari ini. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Sama-sama, makasih juga. Ya Pak. Pak, saya penasaran nih Pak. Saya sempat kemarin tuh ya hal yang pengen saya tanyakan sama Bapak ini. Kemarin sempat lagi viral-viralnya nih tentang pesan mendunia. Nah ini saya tuh kayak rada-rada nggak nyangka gitu. Bapak nih sebenarnya ini musisi ke apa gitu. Kok ibaratkannya bisa menciptakan sebuah lagu yang benar-benar kayak mengobarkan semangat anak muda kayak saya lah gitu kan. Terus juga dari segi aransemennya, dari segi visualnya itu tuh kayak benar-benar, aduh, kalau yang udah nonton udah pasti pada tahu lah kan. Itu sempat benar-benar viral dan mantapnya lagi tuh begitu itu tuh muncul di Hari Sumpah Pemuda. Ih keren sekali Pak. Itu gimana tuh Pak? Bapak. Pesan mendunia. Iya, pesan mendunia. Iya, mungkin penasaran kan. Iya, penasaran sekali saya ini. Ya itu memang diciptakan secara spontan dan memang dari narasi-narasi yang sering saya sampaikan di berbagai macam ruang publik. Ya, dari orasi yang sering. Nah, penggalan-penggalan itulah yang menjadi lagu. Yang itu memang lebih konsepnya lebih ke untuk para pemuda, generasi muda, ya, dan berawal dari soal ya keresahan kita melihat dan segala macam lah tantangan sekarang kan. Nah inilah jadi di situ sebenarnya berisi pesan-pesan yang sangat bermakna lah bagi semua. Jadi itu memang untuk semua kalangan, tapi memang lebih untuk bangun karakter, untuk menguatkan mental dan cara pandang, cara berpikir yang luas, berpikir mendunia intinya. Jadi biar itu dari lirik-liriknya aja itu terus bagaimana Bapak cara mengonsep dengan multi etnis saya lihat tuh Pak. Jadi di situ benar-benar bukan cuma sebuah lagu, tapi banyak sekali pesan yang disampaikan dari keberagaman multi etnis, aransemen lagunya, terus visualnya juga tuh kayak menggambarkan sebuah cerita. Itu keren banget sih Pak. Iya, jadi di situ kan memang pesan dunia itu kan lebih pada melihat ada di situ ada pesan-pesan keberagaman, pesan kebinekaan, pesan persatuan, kemudian pesan terhadap kemanusiaan, ya pesan kebahagiaan, ya pesan perjuangan totalitas, ya pesan kemerdekaan juga, pesan dedikasi, ya kemudian juga sekaligus sebuah hal untuk bisa memantik kesadaran dari semuanya bahwa kita itu butuh sesuatu yang bisa membuat progresif, ya membuat semua jadi optimis. Dan kita yakin di situ ada beberapa narasi diksi yang memang dia sendiri yang ingin menyampaikan bahwa misalnya pesan kita untuk anak-anak muda
kita orang kampung tapi jangan Iya, kampungan. saya suka tuh ya. Pak Lirnya, kita nih Jadi, orang kampung tapi jangan kampungan ya kan. Sederhana. Iya, sederhana tapi sebenarnya. maknanya dalam loh tuh Pak. Jadi biar dia sendiri yang, kalau anak muda tuh biar dia sendiri yang mendeklarkan bahwa saya ini anak kampung tapi tidak kampungan. Nah gitu. Iya. Terus anak desa tapi mampu berpikirnya luas. Jangan cuman Kayak kata dalam tempurung ya kan. jadi jago kandang, dangkal, sempit. Nah, sebenarnya kita ingin, ini yang kita lakukan upaya untuk melakukan perubahan mindset, cara pandang. Maklum kita hidup sudah mendunia begini, sudah di era seperti sekarang, semuanya kan harus bisa berupaya untuk membangkitkan optimis dan juga terus progresif supaya dia jangan jadi generasi kalah. Apalagi kita ini sebenarnya sudah menyadarkan bahwa kita ini punya potensi luar biasa. Dengan keberagaman inilah justru malah kita harus nyadarkan, inilah justru sebuah aset dan sebuah hal yang sangat bernilai sekali buat kita. Dengan keberagaman itu malah sumber kebahagiaan, bukan ancaman. Benar. Malah dengan cara itu kita lebih banyak belajar, lebih cepat matang, dan kita jauh lebih bisa menghadapi tantangan zaman. Karena dengan beragam itulah justru kita lebih banyak bisa mengenal dan bisa lebih cepat matang. Dan cuman tinggal bagaimana cara kita menyikapi dan mengajaknya. Disitulah pesan mendunia itu sebenarnya sekaligus untuk menancapkan, kalau bahasa saya menancapkan sebuah pandangan dan nilai bahwa itu ibaratnya jadi mind programming ya, bahwa kita itu harus selalu sekarang sudah eranya semua serba prestasi, dan dilihat setiap kita itu harus mengapresiasi bahwa setiap anak muda itu pasti punya keunikan dan punya potensi dirinya. Nah, biar semuanya tidak mudah rapuh. Nah, saya juga sebenarnya bikin lagu itu, salah satu sering saya sampaikan, saya ini sebenarnya bukan musisi juga, bukan penyanyi, tapi karena ingin ada keseimbangan juga. Karena kalau saya lihat belakangan ini, ya saya juga seneng lagu-lagu melo, lagu sedih, mungkin lagu yang sering sekarang kayaknya semuanya lagu itu semua kalau di media sosial. Tapi belakangan ini kelihatannya banyak kurang ya lagu-lagu yang diciptakan. Kayak dulu kan banyak sekali lagu-lagu yang tentang heroik, tentang karakter, tentang kecintaan negeri. Nah, makanya di situ kita juga sekaligus ngimbangi supaya kalau terlalu sedih juga nanti kita tuh mudah rapuh juga anak-anak mudanya. Jadi apa ya, kurang maskulin, kurang strong will nanti ya. Nah, harus ada harus grit gitu, kalau bahasa sekarang bener-bener ada tekad karena kita pesan mendunia itu juga kenapa memang konsepnya itu lebih ke Sumpah Pemuda itu, makanya kita langsung lekatkan di situ. Kenapa? Karena memang itulah sebenarnya konsep filosofi daripada pesan mendunia itu. Kenapa? Karena dikaitkan bahwa dulu saja pada 28 Oktober 1928, bayangkan mungkin di Indonesia nih yang pemuda semua bisa melakukan sebuah langkah luar biasa, berpikir bisa menembus zaman. Tokoh-tokohnya saat itu yang terpelajar bisa berupaya, dia mendeklarkan ya bahwa kita satu tanah air, satu bangsa ya, satu bahasa persatuan. Nah, ini kan sebuah hal yang luar biasa ketika mana ada, jangankan medsos, listrik aja masih. Nah, tapi kok bisa mereka berpikir mendunia, menembus zaman. Sudah bisa mikirkan, dan itu fondasi yang luar biasa. Nah, ini tentu harus kita sadarkan bahwa pemuda hari ini harusnya jauh lebih bisa berpikirnya itu benar-benar sudah yang bisa untuk kita menembus zaman juga. Kenapa? Karena saat itu saja dengan kondisi yang ada, mereka dalam keadaan sulit, mungkin yang terdidik hanya berapa persen, tapi bisa kan minta pengakuan dunia itu. Iya, benar. Nah, artinya sudah betul-betul berpikirnya itu luar biasa. Nah, disinilah sekarang jangan sampai kita saat ini terlena dengan hal-hal yang justru melemahkan kita, apalagi soal keberagaman. Jadi sekarang energi bangsa kita ini kan letaknya di pemuda.
Benar, Pak. Energinya berlipat ganda. Jadi kalau dia menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak fokus, nah akhirnya kan ini sayang sekali terbiarkan. Itu bersangkut dengan generasi muda mendatang yang akan dijadikan seperti apa ya kan Pak kan? Unggul pada hal ini kan. Nah disinilah sebenarnya artinya kita juga ngelihat bahwa semua tidak melihat dari asal usul, tidak melihat dari etnis, tidak melihat dari agama, tidak melihat dari latar budaya, tapi semuanya itu punya semangat yang sama, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang berkontribusi. Pokoknya bagaimana jangan cuma jadi bagian masalah yang jadi beban bagi negara ini. Jadi daerah jadi beban bagi keluarganya, beban bagi desanya, beban bagi daerahnya, beban bagi negara. Kan sia-sia kalau hanya cuma jadi beban. Nah, kalau dia jadi bagian dari masalah, dia harus jadi bagian dari solusi. Jadi harus membawa gagasan-gagasan, ide-ide, nggak usah yang terlalu jauh benar, yang sederhana saja, mulai dari praktek-praktek baik atau kegiatan-kegiatan yang dulu, sederhana gitu, tapi yang sifatnya jangan terlalu mudah kita dengan isu atau hal-hal dibenturkan dengan perbedaan. Benar. Artinya gini, makanya kita kemarin juga dari hasil konser kemarin itu sebetulnya salah satu pesan yang kita hadirkan juga adalah bahwa kebahagiaan itu adalah keberagaman itu adalah kebahagiaan, bukan ancaman. Nah gitu, apalagi keresahan. Jadi keberagaman itu sebenarnya sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena justru itulah kita bisa membuat satu sama lain saling tahu. Dan di situ kita bisa saling memahami. Jadi kita jangan membesarkan isu-isu yang berbeda, tapi isu-isu yang kesamaan, ingin bahagia, ingin tenang. Kan tidak ada satupun dia dari manapun, mau dari kampung paling ujung, dia punya prestasi harus dihargai. Dia punya ide, gagasan. Artinya sekarang ini kepada soal-soal yang sifatnya lebih pada tadi sebuah prestasi, sebuah ide, sebuah gagasan yang memang jelas-jelas ada dampaknya buat orang banyak. Nah, artinya visi bahagianya disitulah. Makanya kita sekarang jangan dangkal, jangan sempit. Nah, dulu saja pada tahun 28 mereka yang mungkin terdidik hanya sekian persen, tapi berpikirnya kok bisa tidak sempit. Nah, gitu. Baiklah, Pak. Jadi pemirsa, masih banyak hal yang masih mau kita sampaikan dan kita ulik di sini tentang kebiasaan Bapak, hobi-hobi Bapak, dan bahkan tentang bagaimana menghadapi di zaman sekarang ini untuk berpikir kreatif dan inovatif seperti beliau ini. Masih banyak hal yang masih kita sampaikan, dan tetap terus saksikan podcast Media Pemersatu Bangsa, jangan kemana-mana. Apa benda ni? Macam payung. Hanya gitu. Alah, penasaran apa benda ini ni? Nanya siapa ya? Ada cowok-cowok tu. Abang-abang tanya tak je lah. Abang! Bang. Buat nanya ni. Apa benda-benda itu tu bang? Apa sih? Yang mana makcik? Yang itu tu bang, yang bendanya besar, terbuka macam payung tu. Itu tu. Itu situ Apa namanya bang? Penasaran saya ni. Kok banyak gitu bang? Berguna tak? Bisa ngasilkan duit tak? Apa barang ni? Bisa tak tolongkan jelaskan sama saya ni? Tolonglah Pak, jelaskan sama saya apa ni? Oh ya makcik, ini namanya parabola. Kita menangkap siaran dari satelit atau nama lainnya downlink. Biar kita bisa menangkap siaran-siaran TVRI yang dari Jakarta. Kemudian kita pancarkan lagi lewat pemancar kita. Nah, ini ada beberapa payung kita makcik karena ada beberapa TV swasta yang menumpang di MOOC kita, dan juga ada TVRI nasional juga dan beberapa siaran TVRI juga. Dari sini? Iya betul. Terus kemana lagi? Dan payung-payung parabola ini itu dihubungkan lagi ke dalam. Dalam? Iya, ada perangkat-perangkatnya di sana. Saya boleh lihat? Boleh, mari makcik, ayo. Dulu adalah kan saya tak tahu jalan.
Ayo, Maci, ikut saya Maci, masuk. Nah, dari yang dari luar tadi Maci itu dihubungkan ke perangkat-perangkat di sini. Ya, dari parabola dia ke IRD dulu untuk menangkap sinyal satelit. Habis itu baru dia masuk ke MUK. Ini MUK-nya. MUK-nya. Iya, diproses. Baru nanti dia dipancarkan lewat terestrial kita. Barulah masyarakat bisa nonton. Oh, jadi ini TV digital. Ya, udah digital. Keren, mantap ya. Iya, Artinya TVRI juga menyediakan jasa menyewakan MUK ini. Betul. Jadi langsung kalau TVRI ya, Betul, kalau mau betul. siaran digital. Jadi kalau kita nak sewa nih TV-TV swasta nak sewa, ngontak kemana? Itu ada ke Jakarta. Nah, jadi mereka harus kontrak dulu ke Jakarta. Nanti Jakarta atau kita dengan nama PU pengembangan usaha. Baru mereka nanti bisa apakah bisa menerima kontrak tersebut apa tidak. Mantap. Betul. Makasih Pak, makasih. Ya Allah, akhirnya saya bisa nonton siaran digital gagal benda ini yang ada di TVRI. Oh, mantap. Nah, Pak, artinya bagi TV swasta yang mau bersiaran digital di Kalimantan Barat bisa ngontak TVRI Kalimantan Barat sekarang, kan? Segera ya. Pemirsa, kembali lagi di podcast Media Pemersatu Bangsa. Nah, masih penasaran kan apa yang akan saya bahas dengan Bapak ini? Masih banyak sekali ya Pak ya. Iya. Nah, lanjutan yang tadi nih Pak. Saya itu bener-bener kayak apa ya, nggak habis pikir gitu. Bapak tuh selalu berpikir out of the box, bagaimana Bapak merangkul anak-anak muda, orang-orang masyarakat yang tadinya nggak ngeh nih dengan hal-hal termaksud kayak keberagaman apa segala macam. Bapak tuh kayak menarik mereka. Kan sekarang kan orang kan Pak terus terang aja nggak suka yang monoton, nggak suka yang terlalu kayak kita tuh mau nyampaikan sesuatu kita harus pidato segala macam. Tapi Bapak mampu untuk menciptakan sesuatu, kita tuh nggak perlu pakai cara kuno nih. Nah, untuk menarik masyarakat nih supaya untuk mencari atensi masyarakat kita harus membuat sesuatu gebrakan yang baru. Contohnya dengan pesan mendunia tadi. Terus Bapak juga tuh benar-benar kreatif, punya ciri khas tersendiri, kayak ada aja yang Bapak buat kayak apa sih, kubur raya menanjak. Nah, itu tuh kan Pak kan meskipun sederhana tapi itu tuh benar-benar membekas untuk masyarakat. Jadi kalau udah pakai kubur raya menanjak, oh jadi pasti Pak muda ada nih. Oh, pesan mendunia dah. Jadi kayak banyak hal yang Bapak lakukan, ibaratkan ini yang menarik tanpa harus kayak apa ya? Spontan. Iya, spontanitas Bapak tuh kayak jadi orang tuh mudah mengingat gitu loh. Dan enggak banyak juga Pak kayak anak-anak muda juga ibaratkannya saya tuh salutnya untuk yang Bapak ini bisa mengimbangi dengan kami-kami yang anak muda ini gitu. Cara berpikirnya gitu luar biasa sekali. Dan Pak, Bapak ini katanya Bapak nih selain itu hobinya suka motoran, ya kan? Bagaimana Bapak bisa mengandungi hobi yang biasanya anak muda nih, yang anak muda suka geluti? Oh iya, itu kan bagian daripada hobi yang untuk kita juga sekaligus ya kan di situ ada kita harus jalan, harus kemana. Motoran loh Pak. Iya. Waduh. Selain motoran. Hobi lama itu sebenarnya. Hobi lama. Tapi sekarang kan kita sifatnya lebih kemana nih sekarang arahnya? Ya motor juga masih, tapi kita sambil untuk sifatnya untuk adrenalin lah, untuk sekaligus kita. Tapi yang pasti sebenarnya kalau tadi cerita anak muda itu ya karena memang kita nih harus berupaya ada yang bisa jadi magnet gitu ya, dan selalu harus seger
kan maklum sekarang kan dengan media sosial yang begitu kencang, dunia ini bergeraknya itu berlari kencang lah istilahnya. Jadi kita juga perlu ngimbangi, jangan sampai kebablasan juga. Jadi adalah kita tuh nancapkan semacam rem-remnya juga supaya mengingatkan gitu kan. Nah sebenarnya ini juga sama. Nah jadi inovasi itu sebenarnya lahirnya itu selalu spontan. Kreativitas itu tidak perlu juga kita mesti saya sifatnya, yang penting ada konsepnya kuat dan ada dasarnya, filosofisnya, dan kayak menanjak itu kan sebetulnya daya juang. Jadi maknanya tuh susah loh Pak orang mau ngebuat suatu hal yang itu tuh diri kita, maksudnya itu tuh kayak melabelkan kalau itu tuh kok udah bahasa ini. Ya, betul, menanjak itu kan lebih progresif. Itu memang Bapak spontan juga loh tiba-tiba. Jadi kita menanjak itu lebih kepada, kalau saya kan maksudnya kalau datar-datar saja. Kita itu kurang memberikan energi, kurang semangat, kurang nanti tidak punya daya juang tinggi. Itu problem kita juga. Jadi jangan mudah nyerah, jangan mudah cepat tadi galau cepat. Ini harus yakin, punya grit, punya tekad yang kuat dan yakin bahwa sesuatu itu benar-benar bisa mereka lakukan dan dengan baik. Nah itu sebenarnya daya juang, jadi lebih kepada untuk menanamkan mind programming lah, supaya semua itu punya keyakinan tinggi terhadap sebuah hal yang dia lakukan apapun dia. Jadi itu untuk membangun spirit. Nah jadi sampai dari anak-anak sampai nenek pun udah tahu kalau udah foto nggak salah menanjak tuh kayak ada sesuatu yang kurang. Dan pas tidak kok kuburan ini menyangkut kuburan pas sudah menanjak. Itu spontanitas. Jadi sebenarnya itu juga bagian di dalam konsep pesan mendunia juga. Nah makanya kemarin 28 Oktober, nah itu kaitannya dengan kita juga sekaligus, ini kan keberagaman, karena temanya sore ini sekaligus kita bicarakan keberagaman, kebinekaan. Nah inilah yang sebenarnya sekarang memang menjadi tantangan. Nah supaya kita justru fokusnya itu pada hal-hal yang benar-benar bisa menjadikan kita itu unggul, punya keyakinan, dan selalu membuat diri kita tuh tidak hanya jadi pemuda-pemudi yang hanya follower, tapi trendsetter. Iya benar. Nah, jadi jangan, jadi intinya jangan cuma jadi pemuda yang follower, tapi trendsetter. Jadi membuat sebuah perubahan, pembaharu. Jadi dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang sederhana, apa yang bisa dia lakukan dengan teman-temannya, dengan semuanya, tapi membawa sebuah perubahan-perubahan dari hal-hal yang sederhana di kampung masing-masing. Dari hal yang sederhana lama-lama kan jadi supaya jangan mudah terjerumus, jangan mudah nyerah dengan hal-hal yang sifatnya mengganggu. Apalagi kan sekarang Mbak Cela, tiap menit pun mungkin terganggu dengan banyak hal di media sosial yang tentu ini harus menjaga, bentengi dirinya. Jadi siapa lagi? Mereka yang bentenginya sendiri dengan cara tadi. Nah kita ini memantik saja, membuat supaya sesuatu itu menjadi sebuah kesadaran, menyentakkan lah, supaya dia jangan saya ini harus ada satu yang menyentakkan kesadaran gitu. Pak, kira-kira. Saya pengen tanya nih Pak, yang saya ketahui sekarang nih Pemkab Kuburaya nih sudah meluncurkan layanan informasi berbasis geospasial. Iya. Nah, bisa dijelaskan Pak cara kerja dan manfaatnya? Itu salah satu inovasi kita yang kita luncurkan 2021 yang lalu, dan dalam 8 bulan kita sudah bisa melakukan hampir seluruh tematik dan itu sistem data, satu data. Jadi ini kan kita problem utama itu kan dalam proses pembangunan itu kan adalah problem data. Nah, kita mencari solusi yang sifatnya benar-benar bisa menjawab terkait dengan menyangkut semua pembangunan, supaya tepat semuanya itu data tuh yang betul-betul mutakhir, data betul-betul yang faktual, data betul-betul langsung dari sumbernya dan berbasis ke ruangan, sehingga dengan cara itu
by name, by address, koordinat, by picture-nya ada di situ dan Benar-benar udah info. lengkap semua ya Nah, Pak ya di situ ya. sehingga di situ semua data dasar rumah tangga. Kita memulai dengan data dasar rumah tangga. Jadi kenapa? Karena memang apapun yang kita kerjakan kan semuanya kan akan diukur seberapa jauh rumah tangga ini berdaya. Termasuklah nanti kan di situ terkait dengan dampak daripada pengangguran para pemuda, kemudian semuanya yang kita lihat kelayakannya, ya masalah problem-problem kesehatan, problem layanan. Nah ini membuka apa hak-hak dasarnya itu bisa lebih kita sorot dan kita lihat dengan lebih tepat. Jadi kerjanya juga ternavigasi semuanya, sasaran sudah ada, tidak jadi salah sasaran. Dan kita jadi tidak serampangan karena datanya itu kita bisa intervensi. Contoh, kita bicara tentang apa nih? Kita bicara tentang problem kesehatan. Nah sekarang siapa saja di situ yang misalnya ada disabilitas, siapa saja yang ini bisa sudah jelas, kelihatan di situ sebarannya ya, Pak, ya? ada, rumahnya ada, fotonya ada, datanya ada, langsung klik di situ kelihatan. Misalnya sebaran penyakit ini, siapa saja yang lansia, siapa saja yang punya kerentanan ini itu ada. Dan putus sekolah misalnya, jadi kita bisa tahu otomatis ini akan menghilangkan kerentanan terhadap rumah tangga, bahkan anak-anak muda yang khawatir misalnya putus sekolah dan sebagainya. Sehingga ini kita kan tidak, intinya ini bisa membuat kita jadi terdorong untuk menghilangkan pembiaran, termasuk UMKM misalnya. Siapa saja yang punya UMKM, pelaku usaha, baik pedagang, jasa maupun pedagang keliling, pedagang bisa kecil, ketahuan langsung kios. di situ Pak. Iya, karena datanya termasuk di mana dia jualannya, termasuk nampak dia gerobaknya, nampak dia jual di pasar, atau dia di rumah bikin kue, ibu-ibu bikin ini dan anak muda. Nah, jadi itu ketahuan dan kita bisa lihat, oh dia ada legalitasnya. Nah kita bantu. Dibantu di nanti ini kalau ya, dia perlu sarana prasarana, entah misalnya kompor, bener-bener sampai diperhatikan sedetail dan itu tepat ya, jadinya. Iya, tepat sasaran. Nah, jadi bisa kita kawal otomatis kan, kayak sekarang UMKM sudah hampir 21.000 kita input, dan itu sudah berbasiskan foto dan titik koordinat, sehingga semua itu kan nanti makanya UMKM Kuburaya kan lebih cepat. Karena kita bisa tahu, nah sekarang kita tahu dari mana kalau misalnya, nah apa yang mau kita bantu intervensinya, nah itu kan tentu dari situ terjawab. Sama dengan disabilitas, sama dengan problem pendidikan. Kalau kita hanya data yang, kita kan biasanya data tabuler, jadi intinya tuh sebenarnya data geospasial itu adalah keruangan, sehingga di situ tuh dari data tabuler kita geser menjadi data berbasis informasi keuangan supaya semua itu bisa ditemu satu padukan. Jadi kalau profil rumah tangga itu ada 184.000 rumah tangga di Kuburaya, itu semuanya sudah ada titik koordinat dan ada profilnya. Jadi kelihatan misalnya listriknya berapa watt, sanitasinya. Sampai listriknya juga Pak. Sudah pernah dapat bedah rumah atau belum? Kalau rumahnya, mana rumah yang masih tidak layak huni, mana yang apakah si A ini misalnya apakah sudah ada BPJS-nya? Itu kita aksesnya itu bisa langsung lewat dari mana tuh Pak untuk mengetahui? Kalau ngaksesnya itu kita minta ke ada di linknya. Oh, linknya ya. Nanti ada bisa kita sendiri. kirim email atau kita langsung hubungi minta berbagi pakai data. Karena tujuannya pun supaya jadi satu data itu. Nah, kalau satu data Kuburaya itu sudah kerja itu sudah mudah semuanya terjawab dan apa ya, membuat kita jadi lebih cepat gitu. Nah, ada kaitannya lah ini dengan yang kita bicarakan di awal itu terkait budaya, terkait dengan potensi-potensi wisata, itu ada semua. Bahkan misalnya semua tidak hanya destinasinya, tapi hal-hal yang potensi di situ juga kelihatan. Misalkan apa? Oh, di desa ini ada berapa misalnya anak-anak yang main apa misalnya yang seni budaya, sanggarnya apa, bisa langsung kelihatan siapa, di situ, ada ya. Jadi kita langsung nampak olahraga misalnya ada lapangan ini ada berapa di desa itu, di mana saja koordinatnya kelihatan semua. Nah pemirsa, luar biasa sekali dari segala macam nih yang udah kita bahas sampai aplikasi ya Pak, itu termasuk aplikasi ya Pak ya? Ya kemarin dapat medali emas dari BIG ketika Bu Mandala Award. Kita tuh nggak nyangka juga
takjub bener kita. Luar biasa. Ternyata kenapa unggul? Bukan soal karena ada yang sama kita dipertemukan oleh tim jurinya itu. Justru karena kita yang pertama memulai dengan data dasar rumah tangga. Ternyata di Kuburaya yang memulai dengan data dasar rumah tangga. Keren sekali. Sehingga yang pertama melakukan itu. Waduh pemirsa, saking serunya ini nggak terasa sudah di penghujung acara kita hari ini. Saya padahal masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan dengan Bapak. Sungguh luar biasa sekali dari segala macam inovatif, benar-benar kreatif, benar-benar Bapak memikirkannya tuh benar-benar di luar out of the box lah ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Pak, saya benar-benar terima kasih Bapak Sama-sama. sudah mau mampir di sini, mau sharing, mau berbagi semangat dan inspirasi. Semoga aja ini benar-benar Bapak ngelakuin semuanya bisa selain bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjadi juga amal jariah buat Bapak. Membahagiakan. Ya, terima kasih pemirsa. Tetap saksikan podcast Media Pemersatu Bangsa. Tentunya kami akan kembali dengan segala narasumber dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Saya Sela Agnesia Effendi, pamit undur diri. Terima kasih. Yeah.